Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali dalam ibadah Minggu pagi kita. Kita bersyukur ya saudaraku karena kita sudah memasuki bulan yang baru. Tidak terasa awal bulan baru di bulan Juni. Kita bersyukur bisa melewati bulan Mei saudaraku. Dan seperti biasa di awal bulan di minggu pertama ibadah kita diadakan perjamuan kudus. Jadi saya mau kembali mengingatkan Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan buat nanti bisa bergabung bersama-sama di dalam perjamuan kudus. Buat anggurnya bisa anggur atau air teh manis ya saudaraku, ya air yang berwarna saudaraku, dan bisa hosti, bisa juga digantikan dengan roti ya saudaraku. Mari saya mau mengajak kita untuk masuk dalam ibadah kita pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan Yesus. Mari saya mengundang kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa buat pagi hari ini. Kalau kembali kami bisa datang kepadamu Tuhan Yesus, kalau kembali kami bisa beribadah, kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur bisa melewati bulan Mei dan memasuki bulan yang baru Bapa. Terima kasih buat semua yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kasih-Mu, buat pemeliharaanmu Tuhan, buat kekuatan-Mu, buat semua yang Tuhan nyatakan. Kami bersyukur ya Bapa. Dan kalau pagi hari ini kami kembali beribadah Tuhan Yesus, kami mau datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami mau buka hati kami Bapa. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Karena Engkau Tuhan, Kau yang mengasihi kami, Kau yang mengenal kami Bapa. Mari Tuhan Yesus, hamba mengundang kuasa-Mu turun di tengah-tengah kami. Berkuasalah atas ibadah kami pagi hari ini Bapa. Siapapun yang bergabung untuk beribadah, biarkan urapan-Mu mengalir. Biarkan kuasa-Mu yang bekerja Bapa. Ambil alih sepenuhnya Tuhan Yesus. Kuasai setiap hati Tuhan Yesus. Kuasai semuanya, tutup bungkus dengan kuasa darah kudus-Mu ya Bapa. Bebaskan setiap hati untuk memuji menyembah-Mu. Ikat semua yang jahat, apapun yang menghambat, yang membuat tidak bisa memuji menyembah Tuhan Yesus, dipatahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semuanya yang bergabung, berkati semuanya juga yang melayani. Biarkan urapan-Mu yang ada di tengah-tengah kami. Segala kekuatan iblis yang mau menghambat, menghalangi ibadah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau ikat, kami mau tolak patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mau buka hati kami serahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, kita angkat pujian kita yang pertama. Kita mau katakan seperti rusa yang harus rindu aliran sungai-Mu. Kita mau bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Dia Tuhan yang mengenal kita. Dia Tuhan yang mengasihi kita saudaraku, yang Dia mengenal isi hati kita. Kita buka hati kita sungguh-sungguh, kita menyembah Tuhan pagi hari ini. Mari katakan seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu. Yang haus rindu aliran sungai-Mu. Amin. Hatiku tak tahan, hatiku tak tahan menunggu-Mu bagai tanah gersang. Begitupun jiwaku Tuhan. Sekali lagi kita mau angkat pujian ini dari awal. Katakan seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan, hatiku tak tahan menunggu-Mu bagai tanah gersang. bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Benar Tuhan Yesus, jiwa kami menanti-Mu Bapa. Jiwa kami berharap kepadamu Tuhan Yesus. Begitupun jiwaku Tuhan. Sambil mengangkat tangan katakan hanya Engkau, hanya Engkau
pujian ini dari awal dengan lebih sungguh, katakan seperti rusa yang haus rindu aliran sungai. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu. Ini kerinduan hati kami Bapa. Pagi hari ini kami buka hati kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami membutuhkan-Mu Tuhan Yesus. Mari Bapa, Engkau lihat kami semuanya ya Bapa. Engkau lihat yang datang kepadamu, Engkau lihat yang bernyanyi bagimu, menyembah-Mu. Lihat yang berharap kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Lihat kami Bapa. Hati kami seperti tanah yang gersang merindukan air Bapa. Kami butuh lawatan-Mu, kami butuh kuasa-Mu, kami butuh kekuatan-Mu Bapa. Sejukkan hati kami pagi hari ini Bapa. Pulihkan hati kami, tuntun kami, lawat kami Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Jiwaku Sambil mengangkat tangan katakan hanya Engkau. hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Amin. Tiada yang tersembunyi bagimu Tiada Tuhan. yang Yesus, Engkau tahu isi hati kami Bapa. Engkau tahu keadaan kami Bapa. Engkau tahu kesusahan kami ya Bapa. Kami buka hati kami. Kau tahu Bawa kami. dan bawa Amin Yesus. Untuk lebih dekat lagi. untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Sekali lagi katakan hanya Engkau. Hanya Engkau, Amin Bapa. Kami buka hati kami Tuhan. pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Bawa kami. Dan bawaku Bawa kami lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya. Tinggal dalam indahnya dekapan Tinggal dalam indahnya. tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Benar Tuhan Yesus. Ini hati kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami buka hati kami pagi hari ini Bapa. Kami bawa hidup kami kepadamu. Mari Roh Kudus mengalir bagi kami pagi hari ini. Sirami hati kami ya Bapa. Hilabasi kira Bapa pase. Lembutkan hati kami ya Bapa. Lihat hati-hati yang terbuka di hadapan-Mu ya Bapa. Lihat hati-hati yang hancur ya Bapa. Hati-hati yang berduka, hati-hati yang lemah ya Bapa. Yang keras Tuhan, lihat semuanya ya Bapa. Jangan ada satu pun yang terlewatkan ya Bapa. Hilabasi kira bala-bala-base. Hilabasi kira bala-bala-bala-base. Biarkan urapan-Mu mengalir yang membebaskan, yang melepaskan ya Bapa. Kami mau datang, kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami mau buka hati kami lebih lagi di hadapan-Mu. Mari saudaraku, saya mengundang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Mari siapkan hati lebih lagi. Kita mau menyembah Tuhan kita pagi hari ini. Kita mau tinggikan Dia, kita agungkan Dia. Katakan Dialah Tuhan kita. Katakan Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh saudara. Kaulah Tuhanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kaulah Raja.
ya Bapa. Kami tinggikan Engkau, kami sembah, kami agungkan Engkau Yesus. Kau layak disembah. Ku muliakan namamu. Ku puji, ku muliakan namamu. Ku puji, ku muliakan namamu. Mari sembah, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau Yesus. Haleluya. Terpujilah Engkau, Allah yang luar biasa, mengalir kekuatan-Mu, mengalir kuasa-Mu Tuhan. Inamase, mengalir, bukan lebih lagi di hadapan Tuhan. Angkat suara bagi Dia, Dia layak dipuji, Dia layak disembah, Dia layak diagungkan, Dia layak ditinggikan. Gila wala 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 base, gila papa 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 se, papa papa se, gila base, gila wala 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 base, gila base, gila wala base, gila base, gila wala 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 base. Haleluya, haleluya Yesus. Mari Bapa, biarkan Roh-Mu mengalir lebih lagi pagi hari ini Bapa. Lihat hati-hati yang terbuka di hadapan-Mu ya Bapa. Kira basi, kira wala 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 base. Hati-hati yang berharap kepada-Mu, yang mau datang kepada-Mu ya Bapa. Biarkan kuasa-Mu mengalir, Roh-Mu mengalir, Roh Kudus mengalir terus lebih lagi, terus mengalir. Kira wala 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 base. Bebaskan setiap hati untuk menyembah-Mu Tuhan. Bebaskan setiap hati untuk datang kepada-Mu ya Bapa. Kira basi, kira wala 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 base. Kira basi, kira wala 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 base. Kira basi, kira wala 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 base. Kira basi, kira wala wala base. Kau yang layak disembah, Kau yang layak Kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Kami datang kepadamu, kami menyembah kepadamu ya Bapa. Roh Kudus terus mengalir, Roh Kudus terus mengalir. Biarkan setiap hati terbuka di hadapanmu Tuhan. Biarkan kemuliaanmu yang turun atas kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan, Kau luar biasa Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku. Amin. Hadirat-Mu, biarkan hadirat-Mu memenuhi kami pagi hari ini. Biarkan hadirat-Mu menguasai kami pagi hari ini Tuhan. Biarkan hadirat-Mu memulihkan kami pagi hari ini ya Bapa. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Haleluya. Hadirat-Mu
Haleluya Bapa, Kau baik Tuhan Yesus. Kau luar biasa Tuhan Yesus. Biarkan hadirat-Mu yang memenuhi kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Hadirat-Mu yang membebaskan kami, melepaskan kami ya Bapa. Mengangkat segala duka cita, mengangkat segala kesedihan, mengangkat segala kelemahan, mengangkat semua yang tidak baik ya Bapa. Supaya benar-benar hanya kemuliaan-Mu yang kami nampak Bapa. Hanya kuasa-Mu yang bekerja dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur Bapa. Kami sudah menyembah-Mu Bapa. Saatnya juga Tuhan Yesus kami mau memuji-Mu, kami mau bersuka cita di hadapan-Mu. Biarkan urapan-Mu terus mengalir, membangkitkan sukacita yang baru, membangkitkan kekuatan. Bahwa kami terus datang di hadapan-Mu, kami mau terus buka hati, kami mau terus bersuka cita, kami mau terus memuji-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saudaraku, ada sukacita pagi hari ini? Ya, saudaraku diberkati Tuhan. Kita masih mau semangat ya saudaraku. Kita mau memulai pujian kita pagi hari ini. Mari saya mau mengajak kita semua sambil kita bertepuk tangan. Kita angkat pujian kita yang pertama. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Sambil tepuk tangan di atas katakan soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sekali lagi mana tepuk Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Bersoraklah, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. 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 Di dalam nama siapa? Nama Tuhan Yesus. Amin. Ada kuasa dan kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa iblis telah dikalahkan. Bersoraklah, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah, bersoraklah bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa. Imani saudaraku, ada kuasa, ada kemenangan. Amin. Kuasa iblis telah dikalahkan. Amin. Karena itu kita mau bersorak, bersorak
Sukacita saudaraku ya, masih tetap semangat, masih bisa berdiri ya. Yang masih kuat berdiri, kita masih mau bernyanyi satu pujian lagi. Kita masih terus memuji Tuhan saudaraku. Kita mau mengundang kuasa Tuhan. Kita minta Tuhan mengerahkan kuasanya di dalam hidup kita. Supaya Allah bangkit dalam hidup kita, membebaskan kita, melepaskan kita. Amin. Ya, kita bertepuk tangan saudaraku. Katakan Allah bangkit. Allah bangkit. Bersoraklah. Bersorak. Mana soraknya? Hey, Allah bangkit. Amin. Bernyanyilah. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Sekali lagi katakan Allah bangkit. Allah bangkit. Bersoraklah. Hey, Allah bangkit. Bernyanyilah. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Imani saudaraku. Musuh dikalahkan. Amin. Umatnya dibebaskan. Katakan Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama katakan kerahkanlah. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudus. Sekali lagi dengan iman katakan kerahkanlah. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Dengan iman katakan tunjukkanlah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Amin. Kuasa Tuhan menyerahkan. Serahkan musuh. Amin. Selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Lambaikan tangan katakan Allah bangkit. Allah bangkit. Bersoraklah. Hey, Allah bangkit. Bernyanyilah. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempatku. Sekali lagi dengan iman katakan Allah bangkit. Allah amin. Yang sakit, yang berbeban berat apapun keadaanmu katakan bersorak bagi Tuhan. Hey, amin. Katakan Allah bangkit. Terus dengan iman saudaraku bernyanyi bagi Tuhan. Musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudus. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudus. Terus katakan Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempatku. Sekali lagi boleh. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Ya, ada semangat pagi hari ini ya. Apapun keadaanmu saudaraku, bangkitkan imanmu. Kita mengundang kuasa Tuhan hadir untuk membebaskan kita, melepaskan kita, memulihkan kita. Mari kita mau teduhkan hati kita. Kita akan menyambut firman Tuhan pagi hari ini. Mari saudaraku kita terlebih dahulu satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa terima kasih kalau kami sudah boleh memuji menyembah-Mu pagi hari ini Tuhan Yesus, kami bersyukur. Bapa saatnya juga Tuhan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa biarlah Roh Kudus-Mu saja yang terus berkuasa di tengah-tengah kami. Kau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarkan otoritas-Mu atas hamba-Mu untuk menyatakan kuasa-Mu, menyatakan kebenaran-Mu ya Bapa. Biarkan pengurapan-Mu juga turun atas setiap jemaat-Mu yang bergabung untuk beribadah, untuk mendengarkan firman-Mu. Biarkan kuasa-Mu yang menyertai, kuduskan setiap hati Bapa, bebaskan setiap hati untuk bisa menerima firman Tuhan. Apapun itu yang menghambat firman Tuhan untuk diberitakan, untuk diterima, semuanya diikat, dipatahkan, dihancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh-Mu yang terus berkuasa dengan sempurna ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan saudaraku. Kita angkat pujian, aku mengasihi Engkau Yesus.
Angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh saudaraku. Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, katakan, ku renungkan firman-Mu, firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah Untuk menyambut firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu, terima kasih Tuhan. Waktu-Mu luar biasa, biarlah Tuhan kami sungguh menghargai apa yang Kau berikan bagi kami, keselamatan yang Kau berikan bagi kami, Tuhan, pengampunan. Ya Bapa, biarkan Tuhan kami benar-benar bisa meraihnya, bisa menerimanya. Bisa Tuhan Yesus melakukannya lebih lagi sehingga kami boleh mendapatkan yang lebih lagi Tuhan bersama Engkau di hadapan-Mu ya Tuhan lebih lagi. Roh Kudus berkuasalah atas hamba-Mu, urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, sembunyikan juga hamba-Mu di belakang salib-Mu untuk menyatakan kebenaran-Mu, menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, ikat yang sia-sia, tolak yang gak berguna, dan mari Tuhan Kau berfirman bagi kami jemaat-Mu Tuhan, berfirmanlah, kami mau sambut firman Tuhan, dalam nama Bapa Terus, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk saudaraku, salam semuanya. Ya saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya dimanapun kita berada, tidak terbatas ya saudaraku ruangan kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena kita memang sama-sama tidak lihat Tuhan, kita juga nggak lihat-lihatan, tapi kita melihat di dalam kebenaran, dalam iman kita kepada Tuhan Yesus, bahwa kita di dalam satu persekutuan, yaitu di dalam Roh Kudus, yaitu dalam roh yang di mana ada kebenaran. Itu mari saudaraku ya, firman Tuhan hari ini dari Ibrani 2 ayatnya 1 sampai 4. Saudaraku di sini bicara keselamatan yang besar. Ya, saudaraku kalau ngomong keselamatan yang besar, ya kemarin saya sudah sampaikan juga saudaraku tentang bagaimana baptisan, pertobatan kita, dan juga hasil daripada pertobatan kita pada akhirnya. Nah ini saudaraku bicara keselamatan yang besar. Saudaraku, keselamatan di sini nggak main-main ya saudaraku ya. Kenapa? Karena setiap kita sebenarnya mengharapkan itu keselamatan.
Setiap kita mengharapkan yang namanya selamat, saudaraku ya. Tetapi apakah semuanya sampai? Apakah semuanya bisa selamat? Apakah semuanya bisa sampai tujuan, saudaraku? Kenapa? Karena memang tidak semua mencapai karena tidak mengerjakan. Tidak semua mencapai karena memang tidak meresponi atau bahkan juga menyanyiakan. Karena di sini hanya 4 ayat ini, tetapi menurut saya ini sangat-sangat vokal, saudaraku. Kenapa? Karena ini bicara keselamatan. Jadi harus benar-benar teliti, benar-benar detail tentang keselamatan. Maksudnya kita yang mengerjakannya, saudaraku ya, harus benar-benar teliti, benar-benar detail. Apakah kita memang sudah pasti selamat? Apakah kita memang sudah benar-benar pasti bisa tertolong pada akhirnya, saudaraku ya? Karena memang kita tidak mengetahui keselamatan yang sesungguhnya, kita nggak mengetahui. Tetapi buat orang yang mengerjakannya, dia akan tahu bahwa keselamatan itu bisa, saudaraku, kita capai ketika kita benar-benar menekuni, meneliti, saudaraku, pertobatan kita dengan benar. Dan saya percaya kalau kita semuanya bisa mendapatkan apabila kita memang tidak terlambat ya, saudaraku ya, tidak terlambat. Untuk itu, saudaraku, kita harus benar-benar dari hari ke hari kita harus melihat pertobatan yang benar. Harus bisa tahu juga bahwa hidup kita benar atau tidak. Nah ini, saudaraku ya, jadi siapa yang akhirnya akan menerima keselamatan? Saudaraku, kalau di awal bulan selalu ada perjamuan kudus. Sebelum, saudaraku ya, kita menerima tubuh dan darah Yesus yang sebenar-benarnya sudah memutuskan kita dari dosa, dari maut, dan kita memperoleh hidup yang kekal. Nah, siapa yang sesungguhnya yang sudah benar-benar bisa menerima atau bahkan juga akhirnya bisa diselamatkan, saudaraku ya? Karena apa? Karena memang tidak semua orang mengerjakan keselamatan itu. Bahkan masih main-main dalam kehidupannya. Ya, masih menganggap sepele kematian, masih menganggap sepele penderitaan, ya, dipikirnya masih lama, belum tentu, atau bahkan mungkin juga masih tidak terlalu penting untuk mati, bahkan saudaraku nggak terlalu penting untuk menghadapi semua ini. Kesannya ya mati itu jauh, ya, cobaan itu mungkin ya jauh. Kenapa? Karena banyak orang merasa hidupnya jauh dari cobaan, banyak orang yang merasa bahwa hidupnya nggak akan mati, ya, hidupnya masih akan umur panjang, hidupnya masih akan menerima segala sesuatu atau mencapai segala sesuatu. Sehingga untuk mati tidak dipikirkan, untuk selamat tidak dipikirkan, bahkan bertobat pun masih jauh. Di sini, saudaraku, yang harus kita perhatikan. Karena kita memang sudah diperhadapkan dengan kehidupan-kehidupan yang kadang-kadang tanpa kita pikirkan, tanpa kita rencanakan. Mungkin kalau dulu kita lihat orang sakit itu langka, dengan adanya rumah sakit juga yang sedikit. Sekarang rumah sakit di mana-mana dan itu penuh, saudaraku ya. Banyak, saudaraku, penghuni rumah sakit. Bahkan, saudaraku, nggak muat lagi kadang-kadang rumah sakit karena saking banyaknya orang yang sakit. Untuk itu, saudaraku ya, kita harus tahu bahwa sakit itu bisa tiba-tiba, kematian itu juga bisa tiba-tiba. Jadi kalau tidak ada maksud saya gini, tidak menggunakan kesempatan untuk bertobat, tidak menggunakan waktu untuk meneliti pertobatannya, saudaraku, bagaimana bisa diselamatkan, bagaimana bisa menerima hasil daripada pertobatan itu yang akhirnya sebenarnya diharapkan untuk bisa selamat. Tetapi karena waktunya yang sudah enggak ada, akhirnya nggak bisa diselamatkan. Nah inilah, saudaraku ya, supaya kita memperhatikan ya, saudaraku ya. Dan dengan ayat-ayat ini supaya kita juga belajar sampai akhirnya kita mengerti ternyata tidak begitu saja kita bisa menerima, tetapi perlu jelimet, perlu serius, perlu teliti betul untuk bisa selamat, saudaraku ya. Mari kita perhatikan karena di sini dikatakan apa? Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Yang kita dengar kita teliti, saudaraku ya. Apa yang kita dengar? Tentu berita tentang keselamatan, berita firman Tuhan, ya, berita di mana kebenaran itu disampaikan. Jadi kalau saudaraku mungkin menganggapnya kadang-kadang kan numpang lewat, makanya kalau dengar khotbah biasanya tertidur sampai terjatuh-jatuh bisa, tertidur mungkin sampai terlepas-lepas juga bisa, ya saudaraku, bahkan juga
Kadang-kadang yang didengar itu aneh-aneh, bisa juga sambil buka handphone, ya, bisa juga sambil baca-baca yang lain, lihat-lihat gambar yang lain. Saudaraku, dikesampingkan pendengarannya itu, ya, supaya nggak dengar firman Tuhan. Ya, saudaraku, hari ini sementara keselamatan besar itu bisa terjadi kalau saudaraku dengarnya nggak salah. Dengar firmannya nggak salah, sehingga hidupnya nggak hanyut, nggak kebawa arus. Karena kebanyakan ke bawah arus, kenapa? Karena memang tidak ada dasar yang kuat, ya. Tidak ada dasar yang kuat akan kebenaran itu nggak kuat, nggak cukup kuat, sehingga masih ke bawah-bawah walaupun bertobat tapi masih terbawa arus. Jadi kemana arus dunia ini masih diikutin, ya, kemana arus-arus hidup orang masih diikutin. Jadi walaupun mendengarkan firman Tuhan, yang diikuti bukan firman Tuhan. Ya, yang diikuti bukan kebenarannya, tapi yang lainnya. Untuk itu, saudaraku, kalau di sini yang kita teliti apa? Apa yang sudah kita dengar, itu kita teliti, saudaraku, ya. Kita teliti apa yang kita dengar. Ya, apa yang kita dapatkan dari firman Tuhan, dari kebenaran itu apa. Jadi kalau orang yang benar-benar mengerti akan keselamatan, pasti akan menjaga, akan mendengar dengan baik. Harus didengar dengan baik. Kenapa? Karena firman Tuhan itu, kalau yang lain mengatakan juga ayatnya, Yakobus, saudaraku, firman Tuhan itu menyelamatkan. Jadi orang yang mau dengar firman Tuhan dengan teliti dan dengan benar, saya percaya juga bisa terima keselamatan. Karena apa? Karena iman bisa timbul dari pendengaran. Jadi pendengaran yang benar, saya percaya akan menumbuhkan iman, dan iman itulah yang akan menyelamatkan hidupnya. Di sini, saudaraku, supaya kita hati-hati, ya, supaya kita ya jangan sampai menolak kebenaran tetapi mau dengar yang lain. Hidupnya masih ngikutin arus dunia. Yang didengar yang jelek-jelek, yang didengar yang negatif-negatif, sementara ada kebenaran tidak diperdulikan. Jadi kalau saudaraku di sini tentang keselamatan yang besar itu, nomor satu juga dari pendengaran yang benar kita, saudaraku, supaya kita mulai meneliti apa yang sudah kita dengar. Ya, kabar baik atau kabar buruk. Kalau harusnya orang yang mau selamat, yang kita dengar kabar baik. Karena Tuhan Yesus itu menyampaikan kabar baik. Jadi siapa yang mau selamat, ya, terima kabar yang baik, bukan kabar yang buruk. Jadi kalau saudaraku mau menerima yang benar dari Tuhan, saya percaya, saudaraku, ya, dengan kita mendengarkan dengan baik, ya, dan kita mengikutinya, tidak mengikuti aliran-aliran yang salah, tidak mengikuti arus-arus yang membawa keluar daripada kebenaran, akhirnya hidupnya tidak ada dalam kebenaran. Nah, inilah, saudaraku, nomor satu, ya. Kalau dibilang iman bisa timbul dari pendengaran, ya, saudaraku, juga saudaraku, kita juga bisa, saudaraku, dari pendengaran itu juga kita bisa diselamatkan. Harusnya kita lebih mendengar lagi apa yang dikatakan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kabar baik, dan dari situ kita bisa selamat. Untuk itu mari kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu yang akan membawa keselamatan, karena lewat iman itulah kita bisa selamat. Dan dari mana iman itu? Dari kita mendengarkan. Untuk itu harus benar-benar teliti, nggak boleh lagi mengikuti arus, ya. Kalau arus itu ya kemana saja, saudaraku, arusnya pergi. Nah, kita harus mengikuti firman Tuhan, bukan ikut arus. Karena kalau arus itu ya arusnya ya kemana aja, bisa kemana-mana aja. Tetapi kalau yang Tuhan, ya harus yang mengarah kepada kebenaran, yang mengarah kepada Tuhan, yang membawa kita selamat, ya, saudaraku, ya. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Ya, ini, saudaraku, ya. Kalau dibilang apa? Sebab kalau firman dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku. Firman, ya, yang disampaikan oleh malaikat tetap berlaku, ya, tetap berlaku. Ya, berarti di sini dikatakan dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan di sini. Pelanggaran dan ketidaktaatan itu mendapatkan balasan yang setimpal. Jadi, saudaraku, nggak main-main kalau saudaraku dikatakan di sini, ya, bahwa setiap pelanggaran firman Tuhan itu berlaku. Yang disampaikan malaikat itu berlaku, ya. Dan siapapun yang menyampaikan firman Tuhan itu berlaku, saudaraku, ya. Jadi kalau saudaraku mendengarkan firman Tuhan harus diteliti kenapa firman Tuhan itu berlaku. Dan bicara siapa yang melanggar,
ya yang tidak taat dapat balasan setimpal. Padahal harusnya kita yang sudah percaya Tuhan itu enggak seperti itu. Hanya ketidaktaatan itu yang membuat ada balasan, ada hukuman setimpal. Saudaraku ya, hukuman yang kecil aja kita nggak kuat. Ya, hukuman yang sepele aja kita nggak kuat, gimana dibilang setimpal, saudaraku ya. Jadi ya ini bicara keselamatan, saudaraku, kadang-kadang banyak orang merasa keselamatan itu ya mudah didapat. Keselamatan itu ya buat orang yang percaya udah pasti selamat. Tetapi ketidaktaatan ternyata juga membuat orang, ya saudaraku, tidak selamat, saudaraku, ketidaktaatan. Jadi kalau saudaraku nggak taat, saudaraku di sini setimpal, masih setimpal. Jadi masih dapat balasan. Untuk itu dengan kita mendengar, kita juga harus melakukan dan mentaatinya lebih lagi. Supaya apa saudaraku ya, hukuman benar-benar bisa lepas dari kita. Kita bisa lepas dari hukuman maut. Kita bisa lepas dari murka Tuhan. Kita bisa lepas dari hukuman-hukuman yang seharusnya diterima. Karena apa? Karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan kita mau melakukan dengan teliti, dengan mentaatinya. Dan disitulah saudaraku ya, kita bisa lihat bahwa firman Tuhan sungguh-sungguh ketika kita dengar ada iman, dan iman itulah yang menyelamatkan kita. Makanya dari firman Tuhan enggak langsung kita bisa baca, karena enggak semua orang bisa baca saudaraku ya. Tetapi dengan mendengar semua orang bisa mendengar. Ya, kalau mungkin orang tuli itu beda lagi saudaraku ya. Tapi bicara mendengar semua orang bisa mendengar. Kalau baca semua orang belum tentu bisa baca. Tapi mendengar semua orang bisa mendengar. Untuk itu iman bisa bertumbuh dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Kitab suci. Dan dari situ saudaraku kita bisa lihat keselamatan terjadi. Kenapa? Karena tidak lagi mengikuti arus, tetapi mengikuti firman Tuhan dengan diteliti. Ya, dengan meneliti dengan benar. Dengan mendengar ya. Apa maksud saya gini? Teliti, mendengarnya teliti. Dan dengan apa saudaraku? Juga mentaati. Firman Tuhan yang disampaikan malaikat-malaikat itu berlaku saudaraku sampai hari ini. Berlaku saudaraku ya. Untuk itu jangan diabaikan. Ya, jangan diabaikan. Karena dulu yang menyampaikan malaikat-malaikat saudaraku ya. Belum saudaraku, sebelum hamba Tuhan. Yaitu malaikat-malaikatlah yang menyampaikan firman Tuhan itu. Jadi orang bisa mendengar, saya percaya ada malaikat Tuhan. Orang bisa bertobat, ada malaikat Tuhan. Ya, saya merasakan saya banyak mendengar suara Tuhan saudaraku ya. Saya banyak mendengar suara Tuhan. Dan di situ saudaraku saya merasakan bahwa ya kalau Tuhan ketemu dengan kita, saya rasa itu nggak mudah saudaraku ya. Tetapi malaikat Tuhan itulah yang diutus juga untuk kita. Jadi kalau saudaraku firman Tuhan itu disampaikan oleh malaikat-malaikat, saudaraku juga harus percaya. Karena dari dulu malaikat itulah yang dipakai untuk menyampaikan firman Tuhan. Makanya waktu turunnya firman, maksud saya waktu Tuhan Yesus mau turun ke dunia ini, saudaraku, malaikat Tuhan dulu yang turun. Ya, malaikat Tuhan dulu untuk memberitahu nanti akan lahir ya Yohanes, namanya Yohanes akan lahir ya dari Elizabeth. Ya, akan lahir dari Maria, itu malaikat semua. Saudaraku, jadi kalau firman Tuhan berlaku saudaraku ya, lewat malaikat-malaikatnya itu dikatakan ya, malaikat perantaran malaikat-malaikat itu berlaku saudaraku ya. Jadi kita juga mentaatinya saudaraku harus benar. Nah, karena pelanggaran-pelanggaran itu nggak main-main saudaraku ya. Jadi walaupun kita nggak lihat Tuhan, kita hanya lihat hamba-hambanya, saudaraku harus mentaati. Kita nggak lihat Tuhan, tapi malaikat-malaikatnya yang menyampaikan. Kita harus mentaati. Kenapa? Karena memang itulah yang diutus Tuhan. Malaikat diutus Tuhan, hamba Tuhan juga diutus Tuhan. Jadi siapa yang menyampaikan itu saudaraku ya, itulah yang dipakai Tuhan. Yang diutus Tuhan. Jadi kita harus benar-benar bisa mendengar saudaraku ya, mau mentaati ya, supaya apa saudaraku, kita bisa lepas dari hukuman maut. Lepas saudaraku dari hukuman-hukuman yang akan terjadi. Kenapa? Karena firman Tuhan itu juga pelita. Jadi kalau saudaraku bisa mendengar dengan baik, ada iman yang bertumbuh, dan saudaraku bisa meneliti dengan benar, melakukan dengan benar, akhirnya saudaraku terlepas dari semua hidup yang gak baik. Terlepas dari hidup yang gak benar. Dan disitulah saudaraku bisa ada keselamatan. Jadi jangan berpikir bahwa udah pasti selamat tanpa taat.
nggak perlu taat, nggak perlu rajin-rajin, pasti selamat. Itu ayatnya nggak ada karena di sini masih dikatakan ketidaktaatan dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Hukuman masih ada, neraka masih ada, saudaraku ya. Ketika kita tidak mendengar dengan benar, tidak mentaati dengan benar. Jadi kita harus mendengar aja dengan teliti, mentaatinya juga dengan sungguh-sungguh, saudaraku, supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan keselamatan itu ya. Inilah saudaraku ya firman Tuhan ya, supaya kita menjadi orang-orang yang tidak mempermainkan, menganggap sepele atau menganggap enteng tentang keselamatan, bahwa setiap orang kesannya hanya begitu mudah menerima keselamatan, padahal saudaraku enggak mudah untuk bisa diselamatkan. Enggak mudah saudaraku ya, perlu pendengaran yang benar. Perlu ketaatan juga yang benar. Baru bisa lepas dari hukuman maut. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyanyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Ya saudaraku, lihat di sini. Ya. Bagaimanakah kita akan luput ya jikalau kita menyanyiakan keselamatan yang besar itu. Nah ini saudaraku ya, bagaimana akan luput jika kita menyanyiakan keselamatan yang besar itu. Jadi saudaraku, siapa yang menganggap enteng sama juga menyanyiakan. Siapa yang menganggap sepele yaitu sama juga menyanyiakan. Jadi bagaimana bisa selamat kalau saudaraku tidak menganggap keselamatan itu penting, mendengar firman itu penting, meneliti hukum-hukum itu penting, bahkan taat itu penting. Kalau saudaraku semuanya itu enggak saudaraku kerjakan atau bahkan diabaikan, menganggap bahwa selamat udah pasti. Dari mana asalnya selamat? Sementara saudaraku enggak pernah dengar tentang keselamatan, enggak pernah mentaati tentang kebenaran, dan di sini juga saudaraku ya mengabaikannya, ya, menganggap enteng. Disinilah saudaraku ya, supaya kita semua belajar bahwa meneliti itu, mendengar itu penting, itu pun harus masih diteliti. Ya, sudah mendengar, sudah dapat pun masih harus taat. Ya, dan masih harus apa? Mari harus serius. Jadi yang masih menyanyiakan itu tetap saudaraku nggak akan ada keselamatan. Nggak akan ada keselamatan. Jadi saya hampir tiap hari bicara keselamatan. Tetapi adakah saudaraku bisa mendengar bahwa keselamatan itu sebenarnya dekat kepada orang yang mau mendengarkan. Keselamatan itu sebenarnya dekat kepada orang yang mau menerimanya. Tetapi jauh buat orang yang mengabaikannya. Karena memang tidak butuh. Jadi kita harus tahu bahwa kita butuh selamat. Saya butuh selamat. Saya butuh diselamatkan. Saya butuh. Kalau saudaraku butuh, dengarkan baik-baik. Kerjakan dengan benar saudaraku ya. Dan taati dengan sungguh-sungguh saudaraku. Itu tandanya tidak menyia-nyiakan. Tandanya tidak mengabaikan saudaraku, bahwa benar-benar memang mengerjakan. Mau mengikuti untuk apa? Untuk saya selamat. Dan di situ saudaraku ya, akhirnya penebusan itu terjadi karena apa? Karena memang kita merespon. Ya. Penebusan bisa terjadi kalau kita terima saudaraku ya. Perjamuan bisa digenapi kalau kita percaya. Jadi siapa yang percaya dan mengikuti perjamuan kudus saudaraku ya, yaitu tandanya bahwa kita sudah termasuk yang ditebus, termasuk yang dikuduskan, termasuk yang menerima keselamatan. Hanya siapa yang sungguh-sungguh mengikuti. Jadi kok saudaraku ya, kita lihat dari ayat-ayat ini, ya kita perhatikan saudaraku ya, menyanyiakan keselamatan yang besar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan. Mula-mula diberitakan oleh Tuhan. Dan oleh mereka yang telah mendengarnya. Dan oleh mereka yang mendengarnya. Di sini saudaraku, tadinya Tuhan. Tetapi karena orang sudah mendengar, akhirnya orang yang mendengar itu memberitakan kembali. Jadi tandanya saudaraku mendengarnya benar. Tandanya mengikutinya benar. Tandanya juga meneliti dengan benar, akhirnya bisa menyampaikan kepada orang lain lagi. Dan di sini saudaraku ya, kita bisa lihat ya, orang yang sudah mendengarkannya itu ya, dia menyampaikan juga kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Ya, jadi itu Tuhan sebenarnya pakai terus orang-orang ya yang bisa dipakai untuk mendengarkan dan akhirnya bisa menyampaikan. Itulah saudaraku ya, kita yang mau coba perhatikan. Karena kadang-kadang
firman Tuhan didengar. Tapi saudaraku, ya bisa saja melotot saja. Firman Tuhan didengar, bisa saja saudaraku sibuk. Firman Tuhan didengar, harusnya didengar, tapi dicuekin. Saudaraku, sekarang sudah lain. Teknologi sudah terlalu tinggi. Sehingga begitu ada handphone, manusia tidak lagi peduli dengan yang lain. Hanya peduli dengan handphone. Ibadah pun buka handphone. Jalan pun buka handphone. Makanya nggak jarang yang kecelakaan gara-gara di jalan-jalan nggak lihat jalan tapi lihat handphone. Sama kayak itu juga saudaraku ya. Saudaraku nggak selamat gara-gara saudaraku matanya kemana? Arahnya kemana? Pendengarannya kemana? Kepada handphone. Kalau dunia aja bisa masuk jurang, apa bedanya saudaraku dengan cara keselamatan? Saudaraku bisa juga nggak selamat gara-gara handphone. Kenapa? Karena handphonenya nggak dilepas. Firman Tuhan dilepas. Ya, Alkitab dilepas. Semua dilepas. Kenapa? Karena handphonenya lebih penting dari Alkitabnya. Ya, handphone lebih penting didengar daripada firman Tuhan. Jadi kalau saudaraku secara dunia pun bisa masuk jurang, bisa masuk got, bisa masuk kemana-mana tempat-tempat yang bahkan nggak jarang yang nabrak tembok, nabrak kaca, juga masuk lubang. Kenapa? Karena tertuju pada handphone. Makanya saudaraku orang-orang yang merasa sekarang canggih, saudaraku, dan mampu seperti menguasai, tidak peduli dengan firman Tuhan. Tidak peduli dengan ketaatan, tidak peduli dengan pertobatan. Ya, yang penting punya handphone yang bagus. Kalau udah punya handphone bagus, disitulah itu surganya. Ya kan? Kalau udah punya handphone bagus, sudah lupa semuanya. Ya, kurang tidur, kurang makan, handphone dipandangin terus. Ya kan? Anaknya terjatuh-jatuh pun, mungkin juga masalah yang lain pun banyak. Saudaraku nggak peduli, pokoknya lihatnya handphone terus. Bisakah saudaraku ketaatan itu dibeli dengan handphone? Saudaraku boleh saja punya handphone bagus juga nggak masalah. Buka handphone juga nggak masalah. Tetapi jangan sampai handphone itu memikat kita. Akhirnya keluar daripada kebenaran, keluar dari keselamatan, keluar dari firman Tuhan dan akhirnya nggak selamat. Ya, kan saudaraku pernah kan lihat ya, yang karena lihat handphone, kecelakaan, masuk lubang, bahkan juga bisa mati seperti itu. Masuk kolam, nabrak tembok. Nah, bagaimana saudaraku kalau kebenaran itu nggak ada? Segitu butanya manusia. Punya mata pun masih jatuh. Ya, punya penglihatan pun masih bisa masuk lubang. Bagaimana dengan saudaraku nggak ngelihat, nggak peduli. Sama juga seperti ini kalau saudaraku nggak peduli firman Tuhan. Sementara firman itu mata kita saudaraku ya. Firman Tuhan itu jalan kita. Firman itu pelita kita saudaraku ya. Firman Tuhan inilah saudaraku ya, yang memerdekakan kita bahkan menyelamatkan kita. Nah, kalau saudaraku tidak peduli dengan firman Tuhan, lebih peduli kepada yang lain, lebih peduli kepada handphone, lebih peduli kepada yang lain-lain saudaraku, sehingga nggak peduli lagi untuk mendengar, nggak peduli lagi untuk melihat atau meliti firman Tuhan. Ya sudah saudaraku ya, keselamatan itu yang walaupun keselamatan itu besar, tetapi jadi nggak dapat. Karena apa? Disia-siakan. Disia-siakan. Jadi jangan kaget kalau saudaraku akhirnya ada banyak masalah yang bertubi-tubi. Banyak juga cobaan, bahkan akhirnya pun gak selamat. Jangan kaget. Kenapa? Karena hidupnya memang terpaku kepada dunia ini. Terbawa arus. Nah hari ini arusnya apa? Arusnya handphone. Ya kan? Arusnya handphone. Jadi apa aja ya sudah handphone itu. Tuhannya juga handphone. Ya kan? Yang dilihat handphone. Rasanya kalau ada handphone ya udah selesai semuanya. Dan itulah saudaraku ya, betapa gelapnya dunia ini. Hanya melihat di satu sisi, udah merasa udah. Hanya lihat satu sisi, merasa udah selamat. Hanya melihat satu benda saja, dianggapnya sudah beres hidupnya. Iya kan? Apalagi sekarang bisa, ya handphone pun bisa dikredit. Ya kan? Banyak ya. Handphone bisa dikredit sekarang. Jadi saudaraku punya uang apa aja, seberapa aja, bisa dapat handphone. Semua bisa diperoleh. Untuk apa saudaraku? Ya itu diperjuangkan. Kenapa saudaraku? Manusia lebih memperjuangkan dunia. Tidak memperjuangkan keselamatannya. Lebih dunianya yang diperjuangkan. Supaya apa? Supaya nggak ketinggalan zaman. Ya kan? Kalau punya handphone nggak ketinggalan zaman ya. Padahal saudaraku kalau nggak punya Tuhan bisa banyak ketinggalan. Saya rasakan saudaraku ya. Begitu saya rasakan, begitu saya dalam perjalanan saudaraku ya. Ternyata anak Tuhan gak ketinggalan, saudaraku. Gak ketinggalan apapun. Kenapa? Karena ikut Tuhan.
Jadi saya merasakan saudaraku ya, banyak orang yang ketinggalan justru karena dunianya ini. Tetapi dengan saya melayani Tuhan, saya nggak ketinggalan apapun juga. Malah bisa lebih maju dibanding orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Saya merasakan secara kemampuan terbatas, tetapi secara kuasa melebihi dari apapun juga. Untuk itu pentingnya saya memiliki kebenaran. Itu pentingnya saya memiliki Tuhan. Kenapa? Karena dari situ ternyata saya justru memperoleh apa yang di luar daripada kepintaran manusia. Kalau manusia mungkin pintar segini-segini. Tetapi orang-orang yang percaya Tuhan itu lebih daripada orang pintar. Lebih daripada orang yang berilmu pengetahuan. Kenapa? Karena ada kuasa Tuhan yang menyertai. Ada kuasa Tuhan yang mengajar kita, yaitu Roh Kudus. Jadi kalau saudaraku memiliki Tuhan lebih dari handphone. Ya, memiliki Tuhan lebih dari handphone. Handphone pun ya Tuhan nggak ada yang sulit buat kita saudaraku untuk membeli handphone. Kenapa? Ya Tuhan lebih dari semuanya itu. Lebih dari semua itu saudaraku ya. Kenapa? Karena Tuhan kita bisa lebih dari manusia. Mungkin ada orang beli handphone susah. Buat saya beli handphone nggak susah. Karena apa? Saya bisa saja diberikan Tuhan dengan tidak membayar. Bahkan saya pernah diberikan handphone lebih dari satu saudaraku. Sekaligus langsung dua. Ya, itu yang benar-benar saya rasakan. Ya, handphone hampir semua handphone saya. Ya bukan hasil jerih payah saya. Pertama saya punya handphone, saya diberi saja. Saya dikasih handphone. Jadi saudaraku, saya banyak saudaraku. Kalau saya mau benar-benar mengikuti Tuhan saudaraku ya. Ya saya pribadi saya rasakan itu. Dan itulah Tuhan. Bisa memberikan segala sesuatu, tapi keselamatan sudah kita miliki. Itu yang paling penting saudaraku. Mau nggak memiliki keselamatan lebih dulu daripada handphone? Menurut saya lebih baik keselamatan. Karena saya percaya kalau diberikan orang-orang yang percaya dan percaya Tuhan itu, ya semua itu akan ditambahkan. Jadi kalau saudaraku benar di hadapan Tuhan, ya saudaraku bisa saja, saudaraku nggak bisa beli pulsa. Tetapi orang yang karena Tuhan, pulsanya bisa dibeli. Tapi walaupun punya handphone, belum tentu bisa beli pulsa. Itu saudaraku. Makanya kita yang sama-sama dengan Tuhan, ya saya percaya saudaraku keselamatan itu penting saudaraku ya. Jangan ikutin arus dunia ini. Orang yang sudah punya iman, punya pendengaran akan firman Tuhan, mari kita teliti pendengaran apa yang sudah kita dengar. Benar gak kita selamat, benar gak kita sudah dibenarkan Tuhan, dan akhirnya kita bisa menerima keselamatan itu. Kita nggak menyanyiakan, tapi benar-benar menghargai dan mempraktekannya untuk memperoleh keselamatan itu dengan teliti, ya, dengan ketaatan kita ya saudaraku ya. Dan akhirnya kita benar-benar memperoleh keselamatan. Dan saya percaya kalau keselamatan aja dapat, saya percaya dunia ini mudah sekali saudaraku. Dunia ini nggak ada yang mustahil saudaraku ya. Tuhan kita sanggup melakukan apapun juga. Ya inilah saudaraku ya, supaya di sini dikatakan supaya saudaraku benar-benar menghargai keselamatan itu ya saudaraku, supaya nggak dapat hukuman yang setimpal. Karena siapa yang kuat menanggung saudaraku, siapa yang kuat di neraka? Ada yang kuat di neraka? Ya, untuk itu saudaraku kalau menerima perjamuan kudus, adakah dasar kebenaran firman Tuhan itu? Adakah dasar keselamatan itu? Sehingga begitu saudaraku dapat menerima perjamuan kudus saudaraku, benar-benar itulah yang memutuskan kita dari segala kuasa dosa, kuasa maut. Jadi dengarkanlah saudaraku ya. Dengarkanlah, perhatikanlah setiap firman Tuhan, perhatikan saudaraku ya. Dari situ kita bisa tahu bahwa keselamatan bisa diperoleh orang-orang yang sungguh-sungguh menantikannya. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan, kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Saudaraku, ini yang paling luar biasa. Ya, saya nggak mau jadi orang Kristen kalau ini nggak ada saudaraku ya. Dan ini ternyata benar-benar dibuktikan karena itulah yang membuat saya jadi orang Kristen. Karena Tuhan menyertai dengan tanda-tanda ini. Dan itu sungguh terbukti saudaraku. Ini benar-benar nyata saudaraku. Real benar saudaraku. Buat orang percaya tapi. Makanya kalau ada saudaraku mungkin. Oh saya udah Kristen selama ini tetapi nggak ada rasa apa-apa. Berarti saudaraku nggak sungguh-sungguh. Karena saya begitu sungguh-sungguh inilah yang saya terima. Tanda-tanda itu saudaraku ya. Tanda-tanda mukjizat itu saudaraku disertakan. Ya, disertakan betul saudaraku ya. Di sini dikatakan Allah meneguhkan kesaksian mereka. Nah, jadi kesaksian kita itu supaya nggak ngomong doang. Supaya nggak ngomong saja. Tetapi benar-benar ada buktinya. Kalau kita ngomong kebenaran, kalau kita ngomong keselamatan, pertobatan, ngomong saudaraku keseriusan, ketaatan, semua yang kita kerjakan itu.
bukan hanya ngomong saja saudaraku ya, tetapi benar-benar Tuhan bisa menyertai dengan tanda-tanda, dengan mukjizat-mukjizat. Dan disitulah saudaraku orang Kristen akhirnya semakin percaya. Orang lain bisa mendengar dan bisa mengikutinya. Kenapa? Karena memang itu kebenaran. Enggak palsu. Ya, enggak palsu. Itu kebenaran. Jadi kalau saudaraku bisa mendengar dengan baik, mentaatinya dengan baik, saudaraku ya, tidak menyanyiakan, mengerjakan dengan baik. Akhirnya saudaraku ya, apa yang disaksikan itu benar dan disitulah tanda-tanda mukjizat itu digenapi dalam kehidupan kita. Jadi nggak ngomong saja, tetapi ada buktinya. Karena di sini katakan oleh maaf saudaraku ya, Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dan berbagai-bagai kuasa, kekuasaan ya, dan karunia Roh Kudus. Ini saudaraku yang ditunjukkan buat orang yang sungguh-sungguh. Buat orang yang sungguh-sungguh ini disertakan. Jadi saudaraku bisa melakukan berbagai-bagai, bahkan tanda-tanda mukjizat. Saudaraku ya, itu sebagai tandanya bahwa kita yang hidup dalam kebenaran dan bisa terbukti karunia-karunia Roh Kudus. Karena banyak saudaraku Roh Kudus ini yang bisa dikerjakan. Karunia-karunia Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu bisa muncul menunjukkan ya kuasanya semuanya buat orang-orang yang serius bersama dengan Tuhan. Bisa kelihatan. Jadi kalau saudaraku mungkin Kristen saudaraku sampai hari ini belum menunjukkan tanda-tanda ini. Kristennya belum menunjukkan kebenaran ini. Belum menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Tuhan itu belum ada. Ya, bahkan karunia Roh Kudus belum ada. Saudaraku perlu nggak mengejar? Saudaraku kita harus kejar. Kenapa? Karena itu tandanya bahwa Tuhan sudah menyertai kita. Jadi kesaksian kita benar. Apa yang kita dapatkan itu sungguh-sungguh benar. Dan tanda-tanda itu menyertai bahwa kita dikuatkan. Kita diteguhkan dengan tanda-tanda itu. Kita dikuatkan dengan tanda-tanda itu saudaraku ya. Dan karunia-karunia itu yang benar-benar membuktikan bahwa Tuhan ya Roh Kudus itu benar-benar ada bersama dengan kita. Jadi kita nggak sendiri. Tetapi kita benar-benar ya bersama dengan Tuhan. Jadi yang mendapatkan karunia-karunia sini saudaraku bahkan dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Jadi ini bukan hanya melihat saudaraku, kita bisa terima. Kita bisa menerimanya juga. Kalau saudaraku cuma melihat menjadi orang Kristen tapi nonton. Maaf saudaraku. Menjadi orang Kristen cuma nonton. Nonton apa? Nonton mukjizat. Enggak mengalami secara pribadi. Hanya nonton hamba Tuhan, enggak bisa jadi hamba Tuhan. Hanya menonton orang-orang yang menerima segala sesuatu karunia dari Tuhan. Ya, hanya menonton. Saudaraku saya nggak mau. Kalau Kristennya cuma nonton saya nggak mau. Saya mau jadi yang mengalami. Saya mau jadi yang merasakan bahwa yang bersama dengan Tuhan itu benar-benar bisa mengalami, bisa menerima, bisa dapat kuasanya itu sempurna. Jadi kalau saudaraku yang sungguh-sungguh di dalam Tuhannya, saudaraku kita bisa menerima ini, ya tanda-tanda ini benar-benar dibuktikan Tuhan ya. Kalau di Markus 16 benar-benar di situ orang percaya ada tanda-tanda yang menyertainya. Di sini juga saudaraku orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, yang bersaksi karena Tuhan saudaraku ya, ada tanda-tanda mukjizat juga yang menyertainya. Jadi kalau saudaraku yang benar ada kuasa, ada karunia. Ya, kuasanya karunia-karunia Roh Kudus itu terbukti ada saudaraku ya. Jadi perlu kita meneliti saudaraku, perlu kita menekuni sampai kita bisa melihat adanya karunia itu. Adanya tanda-tanda itu bahwa kita memang benar-benar sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Sudah hidup benar-benar mengikuti Tuhan. Jadi tanda-tanda itu merupakan janjinya Tuhan yang akan digenapkan kepada kita yang percaya dan mengikuti dengan tekun. Karunia itu bisa muncul, saudaraku ya, bahkan dibagikan. Kalau dibagikan berarti ya bisa dapat, siapapun bisa dapat. Tuhan membagikan kok kepada semua orang. Hanya siapa yang bisa mendapatkan itu? Ya ingat saudaraku, yang tidak menyanyiakan Roh Kudus, yang tidak menyanyiakan kebenaran, tapi benar-benar dari awal
ya, mendengar, ya, meneliti, mentaati, ya. Terus apa saudaraku ya? Menghargainya. Maksud saya gini, dengan melakukan itu artinya menghargai. Jadi mendengar, meneliti, mentaati, ya, dan melakukan itu tandanya meresponi, dan akhirnya bisa melihat di situ apa yang dipercayai itu benar, apa yang diikuti itu benar, tidak terbawa arus dunia lagi, tidak fokusnya kepada handphone lagi, tidak fokusnya kepada dunia lagi, tapi fokusnya kepada firman Tuhan, pada kebenaran. Jadi apa yang dilihat tidak sama dengan yang dilihat di handphone, tidak sama yang dilihat dengan dunia, tetapi yang dilihat ini bicara tentang apa? Yang didengar ini bicara tentang apa? Saudaraku, yaitu tentang kebenaran, tentang keselamatan, yang dimana setiap orang yang mau mendengarkan ada iman, ya, ada iman saudaraku, dan ada keselamatannya. Disitulah saudaraku ya, orang-orang yang sungguh-sungguh akan melakukannya ya saudaraku ya. Jadi di sini baru digenapi dengan karunia Roh Kudus, dan itulah tandanya bahwa kita benar di hadapan Tuhan, bahwa kita memang benar mengikuti Tuhan, bahwa kita benar-benar mendengarkan firman Tuhan, dan akhirnya muncullah iman itu berkembang dengan kuasanya, dengan karunia-karunianya, yaitu Roh Kudus itu yang menguasai kita, yang menuntun kita, akhirnya kuasa Tuhan bisa banyak dinyatakan. Ya, tanda-tanda itulah ya janji Tuhan. Tanda-tanda itulah kegenapan firman Tuhan, saudaraku ya. Jadi siapa yang mengikutinya, saya percaya saudaraku ya, akan ada karunia yang dibagikannya buat kita. Dan akhirnya kita ada kuasa ya di dalam berbagai-bagai ya pernyataan kekuasaan Tuhan. Jadi bisa macam-macam kita peroleh saudaraku. Bisa doain orang, bisa lepasin orang, bisa juga doa mukjizat apapun bisa. Kenapa? Karena memang menerima kebenarannya itu dengan teliti, saudaraku ya, dengan mentaati, dengan melakukannya, sehingga karunia itu diberikan Tuhan kepada kita, dan kekuasaan Tuhan itu terus ada sama kita, dan akhirnya kita bisa ada di dalam mukjizat-mukjizat itu, baik kita yang menerima langsung maupun kita juga mendoakan orang lain atau melakukannya buat orang lain. Kenapa? Karena memang kebenaran itu, karunia itu, saudaraku, benar-benar ada di dalam kita. Jadi saudaraku, buat saya secara pribadi, saya bangga sekali saudaraku ya. Saya bangga jadi orang Kristen. Kenapa? Orang Kristen itu hebat. Orang Kristen itu ada kuasanya. Orang Kristen itu bisa doain orang sakit. Orang Kristen itu bisa melepaskan kita dari setan-setan. Untuk itu kalau kita jadi orang Kristen nggak dapat ini, sebenarnya rugi saudaraku ya. Belum sah jadi Kristennya. Ya, belum cocok, belum benar. Kenapa? Karena memang belum ngerasain apa-apa. Ini yang membuat saya merasa benar jadi orang Kristen, sah jadi orang Kristen. Kenapa? Karena waktu itu saya membuktikan di Markus 16 itu saudaraku ya, bahwa ketika kita percaya dan dibaptis dan kita menerima kuasa tanda-tanda yang menyertai kita, itu benar-benar saya terima. Jadi kalau saudaraku harusnya nggak cukup ya kalau belum mendapatkan bagian, karena di sini dibagi-bagikannya secara cuma-cuma loh saudaraku ya. Dibagikannya saudaraku ya menurut kehendak Tuhan. Jadi kalau kita serius itu sebenarnya mendapat bagian karunia roh. Ya, dan disitulah saudaraku benernya orang Kristen itu kalau ada kuasanya. Benernya orang Kristen itu ngikut Tuhannya itu kalau ada urapannya. Jadi kalau saudaraku mungkin hari ini baru percaya saja, saudaraku dengarkan firman Tuhan dan lakukanlah dengan benar. Ini akan terbukti dalam kehidupan saudara. Kalau itu terbukti dengan kehidupan saya, terbukti juga dalam kehidupan saudaraku. Dimanapun saudaraku berada. Kalau saudaraku bisa mendengarkan ini dan saya menjadi orang Kristen Bu, tetapi saya nggak terima itu. Saya sudah percaya lama Bu, tapi saya nggak dapat itu. Saudaraku, perhatikan baik-baik dari awal. Supaya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, jangan lagi ngikutin dunia. Tapi ikutilah firman Tuhan itu. Dan taatilah dengan teliti. Lakukanlah juga dengan benar. Di situ Roh Kudus itu akan diberikan kepada kita. Dan itulah tandanya bahwa kita sudah bersama dengan Tuhan. Dan karunia-karunia itu muncul. Jadi kalau ada satu kebenaran itu, ada roh itu di dalam kita, saudaraku ya. Semua bisa terjadi karena apa? Karena memang dalam satu Roh Kudus, saudaraku, berbagai-bagai karunia, berbagai-bagai mukjizat. Dan kalau kita sudah mendapatkan satu Roh Kudus itu, saudaraku, hidup kita luar biasa. Dan saya merasa tenang, bangga, yakin. Kenapa? Karena terbukti dari apa yang saya ikuti. Dari apa yang saya dengar. Dari apa yang saya lakukan. Dari apa yang saya teliti.
benar-benar terbukti kebenarannya, dan akhirnya saya bisa merasakan penyertaan Tuhan, saya bisa merasakan bahwa ada karunia Roh Kudus yang diberikan kepada setiap yang percaya, dan sungguh-sungguh itu membuktikan kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan saya. Ya, itulah saudaraku ya. Jadi dalam prakteknya saya dulu bertobat, ya, saya diizinkan ya mendoakan anak saya dulu saudaraku ya. Adik-adik saya dulu saudaraku. Kenapa? Ya di situ saya membuktikan iman saya kepada Yesus, iman saya, percaya saya kepada Yesus, dan saya lihat mukjizat-mukjizat kesembuhan lewat anak saya, kelepasan-kelepasan buat adik-adik saya, dan akhirnya ya banyak keluarga saya yang ya Tuhan selamatkan ya, dari orang tua saya, adik-adik saya, saudara kakak saya, dan dengan kuasa itu ternyata kita bisa mencapai penginjilan yang lebih lagi. Kenapa? Karena kalau kita hanya ngomong doang, di sini kan dibilang, ya kan, meneguhkan kesaksian. Jadi kalau saudaraku kesaksian itu harus ada buktinya. Kesaksian itulah saudaraku, Tuhan sebenarnya meneguhkan kesaksian kita. Jadi kalau kita menyampaikan itu, Tuhan menggenapi. Kita menyaksikan Tuhan menggenapi. Dan dari situ saudaraku, benarnya orang Kristen, benarnya orang percaya, benarnya orang yang mengikut Tuhan, benarnya orang yang bertobat, ketahuan hasilnya, buahnya apa? Benar-benar ada kuasa Tuhan. Hasilnya apa? Benar-benar ada penyertaan Tuhan. Hasilnya apa saudaraku? Benar-benar mendapatkan karunia Roh Kudus. Dan inilah saudaraku ya, supaya yang bisa mendengarkan hari ini, benar-benar saudaraku harusnya memperjuangkan. Berarti kalau aku belum dapat ini, aku perlu mencari lebih lagi, perlu taat lebih lagi, perlu serius lebih lagi. Perlu. Kenapa? Karena memang belum dapat. Namanya belum dapat. Jadi kalau saya belum dapat, saudaraku, saya nggak berhenti. Maksudnya nggak berhentinya gimana? Ya tekunnya itu lebih lagi. Bukan pindah-pindah gereja, tapi menekuninya. Di sini nggak bilang kalau nggak dapat pindah lagi gereja, nggak ada. Ya, pindah lagi hamba Tuhan nggak ada, saudaraku. Tapi firman Tuhan itu aja kita teliti, kita tekuni, kita taati, dan kita lakukan, itu sudah dapat bagian dalam Roh Kudusnya. Sehingga waktu kita menyampaikan firman Tuhan, mengatakan atau menginjilkan kepada orang lain, saudaraku ya, Tuhan menyertai, Tuhan menggenapi di dalam pelayanan kita dengan tanda-tanda, dengan mukjizat-mukjizat. Nah itu saudaraku ya. Jadi gimana saya nggak bangga? Kenapa? Karena Kristen itu ada buktinya. Benar itu ada buktinya. Tobat juga ada buktinya. Percaya ada buktinya. Jadi kalau saudaraku percaya, buktikan. Kalau saya nggak mau jadi orang percaya kalau nggak ada buktinya, saudaraku. Saya nggak mau jadi orang Kristen, itu maksud saya, kalau nggak ada buktinya. Saya mau jadi orang Kristen karena saya firman Tuhan yang saya dengar itu, dan saya buktikan, dan itu ada buktinya. Jelas. Dari saya nggak percaya sampai jadi percaya. Kenapa? Karena memang itulah yang saya tahu. Ya begitu saya dengar dan saya praktekin, yang kepala ya benar-benar ekor jadi kepala, ya saudaraku ya, yang tidak dikasihi jadi dikasihi. Banyak saudaraku yang saya dapat bagaimana firman Tuhan itu digenapi dalam kehidupan saya. Dan saya ya guru saya firman Tuhan, terang saya firman Tuhan, jalan saya firman Tuhan. Jadi apapun yang saya kerjakan di dalam firman Tuhan ini, hanya lihat kepada Alkitab, hanya berkiblat kepada Alkitab, dan Alkitab inilah yang menjadi pedoman saya untuk terus. Terus. Makanya andalan saya ya Alkitab, saudaraku ya. Mungkin kalau orang lihat pakai handphone, kalau nggak kepepet saya lebih suka saya lihat Alkitab, saudaraku. Kenapa? Karena buat saya ya lebih enak aja. Ya kenapa? Karena dari sini saya percaya. Jadi kalau saudaraku, ya Kristen saya udah 10 tahun, Bu. Kristen saya 20 tahun. Atau bahkan udah dari kakek nenek. Tetapi Kristennya biasa-biasa aja. Taubatlah. Tekunlah. Dengarlah. Ya nomor 1 dengar dulu ya saudaraku ya. Teliti. Taati. Dan praktekkan itu dalam kehidupan saudaraku. Supaya hidupmu nggak biasa-biasa aja. Tapi hidup kita bisa luar biasa. Karena apa? Penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Itu yang membuat saya jadi bangga jadi orang Kristen. Dari mana saya saudaraku? Karena saya dari anti. Saya dari yang benci. Saya dari yang nggak suka dengan kekristenan. Apalagi dengan Alkitab saya nggak suka. Kenapa? Karena memang seperti tidak akurat. Seperti tidak benar, sepertinya palsu karena tulisannya bahasa Indonesia. Dan saya ternyata bisa membuktikannya lewat apa? Lewat saya mendengar, lewat saya bertobat, lewat saya melakukan dan menekuninya lebih lagi. Dan di sini saya rasakan saya mendapatkan banyak sekali saudaraku ya. Jadi saya kalau berdoa nggak milih-milih. Saya kalau mendoakan saya nggak milih-milih saudaraku. Apa saja yang harus saya doakan ya udah doain aja. Ya apapun yang harus saya lakukan ya saya lakukan aja.
Jadi saya nggak pilih-pilih kalau melayani. Ada orang melayani kan pilih-pilih ya saudaraku ya. Oh saya khotbah aja, saya doa untuk orang sakit aja, saya doa untuk ulang tahun aja, saya doa untuk ini, saya nggak. Saya disuruh doa ulang tahun ya nggak apa-apa, suruh doa kelahiran ya nggak apa-apa, suruh doa usir setan ya nggak apa-apa, untuk pelepasan nggak apa-apa, semua saya mau kerjakan. Dan firman Tuhan kapanpun saya mau menyampaikannya kalau diutus Tuhan, kalau diizinkan Tuhan. Kenapa? Karena saya sudah tahu hasilnya. Dari firman Tuhan yang saya sampaikan, dari firman Tuhan yang saya perkatakan, ada bukti-bukti yang menyertai itu. Dan kalau saudaraku benar-benar hari ini, saudaraku meneliti dengan benar firman Tuhan. Meneliti dengan apa yang saudaraku dengarkan. Melakukannya dengan benar dan mentaatinya dengan benar. Saya percaya saudaraku ya, karunia itu akan nyata dalam kehidupan kita. Maukah saudaraku hari ini menerima karunia Tuhan? Maukah saudaraku hari ini menerima kuasa Tuhan? Ya jangan saudaraku kadang-kadang gini, wah udah diurapin pun, udah bahasa roh pun, saudaraku nggak bisa. Kalau saudaraku nggak murni. Bahasa roh ada, tetapi di sini masih akan ada ditunjukkan bukti-buktinya dari kebenaran itu. Kalau saudaraku tahu bahasa roh tapi hidupnya nggak benar, itu bisa salah, bisa belok saudaraku ya. Kenapa? Karena harus ada bukti kebenarannya. Dan siapa yang sungguh-sungguh akan, saudaraku ya, akan menerima bagian-bagian daripada karunia roh ini. Dan tunjukkanlah saudaraku ya, kekristenan kita. Ya, pertobatan kita. Bahwa Tuhan kita memang sungguh ada, sungguh hidup, sungguh kudus dan sungguh nyata kepada siapapun yang percaya. Jadi mari saudaraku ya, siapa yang sungguh-sungguh mendengar dan melakukannya. Saya percaya saudaraku ya, bagian ini bagian kita semuanya. Bagian kita untuk menerima karunia-Nya. Jadi mari saudaraku ya, siapa yang hari ini rindu akan menerima karunia-karunia, ya saudaraku, sungguh-sungguhlah. Perhatikanlah firman Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Sampai menjadi orang Kristen yang berarti. Menjadi orang Kristen yang benar. Menjadi orang Kristen yang ada karunia-Nya. Yang ada urapannya, yang ada kuasanya. Dan hidupnya akhirnya tidak biasa saja, tapi luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku kita tutup sebelum masuk dalam perjamuan kudus. Kita tutup dulu firman Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Biarlah firman-Mu tinggal di dalam kami ya Tuhan. Dan kami bisa mengiyakan dan mengaminkan untuk jadi hidup di dalam kami. Sehingga kebenaran-Mu itu Tuhan yang akan memerdekakan dan menyelamatkan kami. Menerangi hati dan pikiran kami ya Tuhan. Dan akan membawa kami dalam kasih karunia-Mu yang akan menerima kuasa yang daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sempurnakanlah firman-Mu di dalam kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya mau kembali mengingatkan Bapak Ibu Saudara, buat anak-anak di bawah 12 tahun boleh menerima perjamuan kudus, tetapi diangkat oleh orang tuanya. Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan buat perjamuan kudus, boleh anggur, kalau tidak ada anggur boleh juga teh saudaraku. Hosti boleh juga digantikan dengan roti. Ya mungkin yang belum silahkan untuk mempersiapkannya. Mari saya juga mengajak kita semuanya untuk mempersiapkan hati kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita mau angkat pujian pada pagi hari ini, katakan saatku masuk ke hadirat-Mu. Persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri, katakan oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Saya mengundang semua kita bangkit berdiri saudara. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kekudusan-Mu melingkupiku,
sekali lagi. Oleh kuasa darahmu, oleh kuasa darahmu. Saya persilakan hambanya. Ya, saudaraku, untuk menyambut firman untuk menyambut perjamuan kudus, ya, supaya saudaraku kita juga semakin percaya dilengkapi saudaraku dengan firman Tuhan terus. Kalau tadi yang sudah kita dengarkan saudaraku ya, yang pertama itu ya saudaraku, kita terus akan digenapi dengan ayat-ayat saudaraku yang membuktikan. Jadi kalau saudaraku ini bukan bicara kosong atau bukan bicara sia-sia, tetapi memang benar-benar saudaraku ini akan Tuhan akan tunjukkan juga kepada kita yang sungguh-sungguh menerima perjamuan. Ya, saudaraku, kita persiapkan perjamuan ya, saudaraku, supaya yang benar-benar mau mengikuti perjamuan. Tadi kita udah mempersiapkan ya, dengan dasar apa? Kebenaran. Dengan dasar apa, saudaraku? Firman Tuhan. Dengan dasar kita yang mengerti, saudaraku, memperhatikan firman Tuhan, lalu begitu kita menerima perjamuan kudus, saudaraku, benar-benar keselamatan itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan janji Tuhan juga digenapi, karena saudaraku, ini bicara hidup, saudaraku ya. Bicara hidup. Dan hidup ini, saudaraku, sudah ditunjukkan kepada kita, yaitu melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Bicara hidup sudah ditunjukkan, sudah diberikan buat kita. Sampai Tuhan Yesus mati di atas kayu salib supaya apa? Di situ Tuhan menunjukkan bahwa supaya kita hidup. Yesus disalib. Yesus yang mengangkat kutuk, bahkan dikatakan dia yang terkutuk. Tetapi supaya kita, saudaraku ya, menerima kelepasan, kelegaan. Supaya kita menerima kemerdekaan itu. Dan tidak hidup di bawah kutuk lagi. Tetapi hidup kita di bawah berkat. Jadi kalau kita sudah mengenal tentang kehidupan di dalam Yesus. Karena Yesus adalah firman yang hidup. Roti yang hidup. Jadi kalau saudaraku yang percaya tadi firman Tuhan sudah diterima. Dan sungguh dihargai, diteliti, dilakukan dan ditekuni lebih lagi. Sampai mendapatkan karunia, saudaraku. Begitu juga, saudaraku, dengan kita menerima tubuh dan darah Yesus. Artinya menghidupkan kembali tubuh Yesus itu di dalam kehidupan kita. Kita menghidupkan kembali Tuhan di dalam kita. Kita menghidupkan kembali. Bagaimana Tuhan bisa datang kepada kita. Bagaimana Tuhan bisa benar-benar menjadi, maksud saya gini, firman itu yang menjadi manusia. Dan melalui firmannya yang sudah didengar. Dan melalui tubuh ini, tandanya bahwa kita benar-benar di dalam persekutuan. Ya, di dalam roh, juga di dalam daging kita. Persekutuan di dalam roh adalah dengan firman Tuhan. Persekutuan di dalam daging adalah tandanya kita bergereja. Artinya ada tubuh Kristus. Jadi inilah saudaraku tandanya kita bersekutu. Dalam firman, dalam kebenarannya. Dan di dalam rohnya, dalam dagingnya. Karena apa? Karena di sini saudaraku, tandanya kita ada salib itu. Ada hubungan kepada Tuhan, ada hubungan juga dengan manusia. Jadi inilah saudaraku ya, tandanya bahwa kita masih hidup di dalam daging, tetapi kita sudah menerima karunia roh, sudah menerima Tuhan, sudah menerima kebenaran itu untuk bisa diselamatkan. Dan saya percaya saudaraku, untuk hidup yang hari ini, inilah bicara roti. Ya, untuk bicara hidup yang kekal, inilah darah Yesus Kristus. Ya, supaya kita benar-benar mengerti ya saudaraku ya. Karena dikatakan saudaraku ya, kalau dibilang enggak haus lagi, enggak lapar lagi, udah bicara sorga. Jadi siapa yang makan, enggak haus, enggak lapar lagi. Kalau bicara sorga nanti enggak haus, enggak lapar, kira-kira hari ini, masa iya sekarang lapar? Saya percaya Tuhan enggak akan izinkan kita kelaparan. Dengan kita sungguh-sungguh menerima firman Tuhan dan kebenarannya di sini dalam roti juga di dalam anggurnya saudaraku ya, tandanya kita tidak akan pernah kekurangan apapun juga. Artinya akan memiliki hidup selama-lamanya. Ya. Jadi dengan kita menerima firman Tuhan, tadi keselamatan, dengan kita menerima tubuh dan darah Yesus, itu pun saudaraku inilah untuk kita hidup
selama-lamanya. Jadi kalau dibilang dari Injil Yohanes 6, ini yang saya mau bacakan selalu ya saudaraku, di dalam perjamuan ini yang pasti, supaya kita nggak haus, nggak lapar lagi saudaraku ya. Inilah saudaraku ya, supaya kita mendapatkan hidup. Jadi Tuhan mau hidup di dalam kita. Jadi maukah saudaraku, firman itu dasarnya kita untuk hidup, dan inilah saudaraku ya, supaya kita dengan menerima perjamuan kudus, inilah saudaraku kebenaran daripada hidup ya. Makanya saudaraku dikatakan dari ayat 40, saudaraku kan bacakan, sebab inilah kehendak Bapa, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Memperoleh hidup yang kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman ya saudaraku ya. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, akulah roti yang hidup yang turun dari sorga. Saudaraku, kebenaran bicara orang-orang yang rendah hati saudaraku ya. Tapi buat orang-orang yang tinggi hati susah untuk menerima kebenaran. Makanya kenapa orang ini bersungut-sungut, karena dia ya merasa lebih tahu, merasa lebih pintar, sehingga dengan mengatakan seperti itu dia berpikir ya dia menghakimi, dia menuduh siapa kamu sehingga kamu bisa menjadi roti yang hidup, roti yang dari sorga. Begitu juga saudaraku, mungkin juga saudaraku berbicara hari ini, oh nggak mungkinlah saya bisa seperti ini. Lah siapa juga orang yang bisa mendapatkan itu? Saudaraku, itu bicara mukjizat karunia Tuhan bisa saja terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Kalau apa yang dimakan sebenarnya roti dunia, tetapi bisa roti yang hidup. Saudaraku, yang diminum sebenarnya minuman dunia, tetapi bisa jadi minuman yang hidup. Nah ini saudaraku, ini apa yang bekerja? Yang bekerja ini bicaranya apa? Kebenaran. Kebenaran di dalam iman kita, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi inilah tandanya kita itu dalam kebenaran kita, itu yang sesungguh-sungguhnya, dan kita bisa memperoleh hidup yang sesungguh-sungguhnya. Yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan melalui apa? Firman Tuhan dan Roh Kudusnya, serta apa yang kita lakukan ini mengikuti apa yang diajarkan Tuhan kepada kita, yaitu supaya kita selalu memperingati, mengingat kematian Tuhan Yesus. Dengan adanya perjamuan ini kita mengingat bahwa Yesus sudah pernah mati buat hidup kita. Yesus pernah menderita buat hidup kita. Yesus pernah, saudaraku, menyerahkan tubuhnya untuk kita bisa selamat, untuk kita bisa hidup, untuk kita bisa mendapatkan yang kekal. Dahsyat ya saudaraku ya. Itulah saudaraku adanya perjamuan kudus. Jadi supaya orang-orang Kristen benar-benar mengadakan perjamuan kudus ini bukan hanya tanda, tapi mengingat bahwa Tuhan benar-benar sudah menyelamatkan kita. Untuk itu jangan sia-siakan keselamatan itu. Itu ayat yang tadi saudaraku yang sudah kita baca. Jadi jangan sia-siakan keselamatan itu. Kenapa? Karena Tuhan sebenarnya sudah memberikannya plus dengan kuasa karunia-Nya kepada kita. Jadi orang Kristen sebenarnya hidupnya udah lebih mudah. Orang Kristen hidupnya sudah lebih mudah untuk mencapai keselamatan. Tinggal taat saja. Ya, tinggal lakukan saja, dan itulah Tuhan mau menyatakan kepada kita semuanya ya. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan ini saudaraku ya. Jadi siapa yang mendapatkannya, memakannya saudaraku, seperjamuan saudaraku, hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Nah ini tadi yang saya katakan bahwa ini yang diberikan itu untuk hidup dunia. Jadi kalau bicara roti masih bicara daging. Tetapi saudaraku ya, kita sudah mendapatkan daging di dunia ini. Tetapi daging yang benar-benar dari surga. Maksudnya apa? Ya kita masih lihat roti yang panas, tetapi ini sudah menjadi hidup yang kekal. Maksud saya apa? Sudah mendapatkan hidup selama-lamanya. Nah itu saudaraku ya. Jadi siapa yang hari ini menerima, saudaraku ya, kerjakanlah mulai dari firman Tuhan. Siapa yang benar-benar mengerjakan firman Tuhan, yang mau melakukannya dengan sungguh-sungguh, saya percaya dengan dasar kebenaran itu, dan kita mentaatinya, dan begitu menerima perjamuan kudus, saya percaya ini akan jadi sungguh-sungguh hidup di dalam kita. Ya, akan benar-benar hidup di dalam kita, dan akan menghidupkan kita selama-lamanya. Untuk itu mari yang mau terima, saudaraku, terima sungguh-sungguh, dengan pertobatan yang sungguh, dengan kekudusan yang sungguh-sungguh ya. Di sini saudaraku ya, supaya kita memperoleh hidup. Ya ayat 53 dikatakan, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Jadi wajib saudaraku ya, orang Kristen harus ada perjamuan ini, supaya memiliki hidup. Tetapi dasarnya apa? Firman Tuhan lebih
dulu. Firman Tuhan lebih dulu. Jadi orang Kristen harus baca firman, harus dengerin firman, saudaraku ya, dan melakukan, mentaatinya, meneliti ya, mentaati dan melakukannya. Baru begitu menerima perjamuan kudus, sungguh-sungguh bisa terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya, yaitu mukjizat dan karunia-karunia itu. Maka itu mari saudaraku ya, sebelum kita minum, kita harus benar-benar kita tahu bahwa ini benar-benar makanan, karena di sini dikatakan, sebab di sini dikatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan pada akhir zaman. Di sini, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Dan barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Untuk itu orang Kristen nggak boleh berbuat dosa. Kenapa? Karena kita sudah di dalam Tuhan. Jadi kalau kita udah di dalam Tuhan, nggak boleh lagi mengikuti arus dunia. Nggak boleh lagi berbuat dosa. Kenapa? Karena sudah di dalam Yesus, Yesus dalam Bapa, dan kita di dalam Dia semuanya. Ya, akhirnya kita bisa mendapatkan hidup yang benar, hidup yang suci. Untuk itu, saudaraku, begitu saudaraku mengangkat roti, supaya saudaraku ingat, jangan berbuat dosa lagi. Karena kita sudah hidup di dalam Tuhan. Ya, begitu kita minum anggur ini, jangan berbuat dosa lagi. Karena kita sudah benar-benar ditebus dan diselamatkan. Untuk itu, siapa yang menyanyikan, tentu semua ini nggak berarti. Tetapi buat orang yang menghargai, ini semua akan jadi, akan berarti, akan menghidupkan kita selama-lamanya, ya, bahkan dibangkitkan pada akhir zaman. Amin. Mari saudaraku ya, mari kita angkat roti kita dan kita imani saudaraku ya, inilah yang benar-benar turun dari surga. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Kristus. Teguhkanlah iman kami ya Bapa, dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk menerima kasih karunia-Mu, bahwa keselamatan itu sungguh-sungguh ada di dalam Kau Tuhan, dan di dalam Yesus Kristus Tuhan yang menyerahkan hidupnya di atas kayu salib untuk orang-orang yang percaya. Untuk itu Tuhan, kalau kami percaya kepada-Mu dan kami menerima tubuh-Mu Tuhan, inilah tandanya bahwa kami diberikan kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal, kehidupan yang di dalam janji Tuhan untuk menerima segala sesuatu yang membuat kami tidak akan lapar lagi, tidak akan haus lagi. Dalam nama Bapa terus, dalam nama Tuhan Yesus, kami yang hidup, yang percaya, yang menerima firman Tuhan, yang menerima roti yang hidup ini, kami diberikan karunia, diberikan tanda-tanda mukjizat, diberikan kuasa untuk mengikut Tuhan, untuk benar-benar percaya kepada Tuhan, dan kuasa itu akan menjadi tanda bahwa kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami hidup dalam kuasa Tuhan, kami hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dan semua itu digenapi karena kami percaya kepada Tuhan. Dan kami boleh menerima karunia-karunia yang daripada Tuhan. Dalam nama Bapa terus, dalam nama Tuhan Yesus, dengan kami menerima, mengimani roti ini menjadi roti yang hidup, roti yang turun dari surga, yaitu bagian daripada tubuh Yesus Kristus, dan kami yang bersekutu di dalam rohnya, dalam kebenarannya, dalam firman-Nya, kami boleh menerima hidup yang kekal, boleh menerima hidup yang baru, menerima hidup yang kelepasan, menerima hidup yang disembuhkan, menerima hidup yang dipulihkan, karena kami diberikan karunia untuk melawan, untuk mengalahkan setan-setan di dunia ini. Dalam nama Bapa terus, dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang percaya menerima roti ini, menerima tubuh Yesus Kristus yang turun dari surga, dan inilah roti yang hidup yang turun dari surga, yaitu tubuh Yesus Kristus. Siapapun yang menerima, yang percaya, menerima hidup yang kekal, menerima makanan yang kekal, menerima juga tubuh yang kekal, yang akan hidup selama-lamanya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dalam nama Bapa terus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus, makanlah. Dalam nama Bapa, Putra Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami mendapatkan bagian dalam hidup. Kami mendapatkan bagian dalam kuasa. Kami mendapatkan bagian dalam karunia-karunia. Untuk dibangkitkan pada akhir zaman. Untuk itu biarlah Tuhan kami menjadi orang yang mau menghargai keselamatan. Menjadi orang yang mau meneliti, mendengarkan kebenaran-kebenaran Tuhan. Sehingga kami memperoleh kegenapan akan janji-Mu, yaitu hidup yang kekal. Terima kasih Yesus. Mari saudaraku, kita angkat cawan kita, anggur kita. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau menjanjikan kami hidup yang kekal. Bahkan inilah perjanjian yang baru untuk hidup yang kekal. Yaitu darah Yesus Kristus yang dicurahkan dari atas kayu salib
untuk orang-orang berdosa, untuk keselamatan, untuk pengampunan, untuk penebusan. Siapapun yang percaya kepadanya dan menerima keselamatannya, menerima pertolongannya, menerima janjinya, akan dibangkitkan pada akhir zaman. Dalam nama Bapa Kristus, dalam nama Kristus, inilah anggur yang sudah menjadi darah Kristus yang kita terima, yang akan kita minum, yang benar-benar menjadi pembebasan bagi kita semuanya. Untuk itu siapapun yang mendengarkan, siapapun yang percaya, ingatlah akan perjanjian Tuhan, akan hidup yang kekal, akan kebangkitan pada akhir zaman. Setiap orang yang percaya, menerima tubuh dan darah Yesus Kristus, akan dihidupkan kembali, akan dibangkitkan kembali, akan dibebaskan, dilepaskan, disembuhkan, dipulihkan, bahkan menerima perjanjian yang baru dan yang kekal. Dalam nama Bapa Kristus, dalam nama Kristus, terimalah anggur ini sebagai darah Yesus Kristus yang menjadi perjanjian hidup yang kekal, yang baru dan yang kekal, yang akan memberikan keselamatan, yang akan memberikan penebusan, yang akan memberikan pengampunan untuk orang-orang berdosa. Dalam nama Bapa Kristus, dalam nama Kristus, untuk itu saudaraku yang sebelum meminumnya, ampuni kami semua Tuhan. Ampuni kami Bapa. Ampuni dosa kami Bapa. Dengan darah-Mu kami minum, artinya Engkau menebus kami. Dengan meminum darah-Mu artinya Engkau menyelamatkan kami. Engkau menolong kami, melepaskan kami dari hukuman maut. Engkau melepaskan kami dari celaka maut. Engkau melepaskan kami Tuhan dari semua Tuhan penderitaan-penderitaan di bumi ini. Bahkan penderitaan yang kekal. Inilah darah Yesus Kristus. Kami imani, kami percaya, kami terima. Inilah penebusan bagi orang percaya kepada Yesus. Inilah pembebasan. Inilah kelepasan dan pengampunan dosa. Dalam nama Bapa Kristus, dalam nama Kristus. Anggur ini adalah darah Yesus Kristus yang kami terima untuk hidup yang baru, hidup yang kekal, hidup di bumi, hidup seperti di surga. Dalam nama Bapa Kristus, dalam nama Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Minumlah. Mari saudaraku kita mengangkat tangan. Kita menengadah kepada Tuhan. Sambut kami ya Bapa. Oleh karena kasih karunia-Mu. Oleh karena penebusan dan pengampunan-Mu Tuhan. Kami yang berdosa Engkau selamatkan. Kami yang berdosa Engkau sucikan. Kami yang berdosa Tuhan Engkau ambil Tuhan jadi kudus, jadi hidup. Biarkan tidak ada yang sia-sia. Tapi menjadi yang luar biasa, kami menjadi alat-Mu Tuhan. Jadi alat berkat, alat terang-Mu Tuhan. Yang akan menyampaikan sampai ke ujung bumi. Yang akan Tuhan Yesus memberitakan sampai kemanapun juga. Dan biarlah Tuhan kami bukan hanya menerima, tapi kami juga mau melakukannya lebih lagi ya Tuhan. Untuk-Mu Bapa, untuk kemuliaan-Mu. Untuk melebarkan kerajaan-Mu. Dan biarlah Tuhan, setiap lutut bertelut, lidah mengaku bahwa Engkau Yesus Kristus Tuhan. Yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sempurnakanlah pertobatan kami. Dan tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Dengan kami menerima tubuh dan darah-Mu Bapa. Supaya kami semakin disucikan. Semakin diterangi. Dan semakin dibenarkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Bapa terkudus, dalam nama Kristus. Sempurnakanlah Bapa semua yang kami sudah terima. Baik firman-Mu maupun tubuh dan darah kudus-Mu. Dan jadikanlah Tuhan. Seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan apa yang Kau kehendaki, jadilah. Terima kasih Yesus. Dalam nama Bapa, Putra Kudus, dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah bergabung dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini saudaraku. Kita akan masuk dalam doa syafaat, tetapi sebelumnya ada beberapa info jemaat yang akan saya sampaikan. Bapak Ibu Saudara, kami dari GKRHI Jemaat El Shaddai mengundang Bapak Ibu bergabung di dalam ibadah kami pada setiap hari Jumat. Kami mengadakan ibadah saudaraku. Bapak Ibu Saudara dapat melakukan pujian penyembahan di rumah masing-masing pada pukul 12. Kemudian kita akan bersama-sama diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan live pada pukul 13 melalui channel YouTube GKRHI Jemaat El Shaddai. Setiap hari Sabtu juga kita ada ibadah. Bapak Ibu dapat melakukan penyembahan di rumah masing-masing pada pukul 11. Kemudian firman Tuhan akan disampaikan live pada pukul 12 melalui kanal YouTube GKRHI Jemaat El Shaddai.
Dan setiap hari Minggu seperti hari ini kita akan bersama-sama bergabung beribadah dimulai pada pukul 8 pagi melalui kanal YouTube GKRHI Jemaat El Shaddai. Bagi orang tua yang memiliki anak di bawah 12 tahun, setiap hari Minggu kita ada ibadah sekolah minggu. Sesudah ibadah ini diadakan pada pukul 10.30 pagi melalui Zoom. Untuk info lebih lanjut bisa cek Instagram @l.kids. Bagi kaum muda, kami juga mengajak anak-anak muda untuk bergabung dalam ibadah El-Youth Pemuda El Shaddai yang diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 5 sore. Ibadah ini juga dilakukan melalui Zoom dan untuk info lebih lanjut dapat melihat di Instagram @El-Youth. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan di GKRHI Jemaat El Shaddai dapat mengirimkan melalui rekening yang tertera di layar kaca Bapak Ibu Saudara, baik itu untuk dana penginjilan juga melalui rekening utama Yayasan El Shaddai Jagakarsa. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Mari saudaraku, saya mengundang kita semuanya untuk kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita siapkan hati kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, sungguh kami bersyukur kepadamu buat pagi hari ini. Terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami ya Bapa. Terima kasih kalau kami sudah bisa memuji menyembah-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu, bahkan kami sudah menerima tubuh dan darah-Mu. Sungguh kami bersyukur ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus apapun yang kami kerjakan ini Bapa, Roh Kudus menyempurnakan ini di dalam setiap kami, sehingga benar-benar ini menjadi kekuatan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga Tuhan Yesus kami mau membawa Bapa seluruh beban kami, pergumulan kami ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Kami mau berdoa buat gereja kami, buat GKRHI Jemaat El Shaddai Bapa. Biarlah Roh-Mu terus memimpin gereja kami, menggembalakan gereja kami Bapa. Engkau mengurapi Bapa, mulai dari gembala sidang kami, hamba-Mu Ibu Pendeta Marta juga bersama Bapak Pendeta Brian. Biarkan pengurapan-Mu atas hamba-Mu ya Bapa, untuk menggembalakan Bapa, untuk memimpin. Kalau Engkau juga terus mengutus hamba-Mu untuk berjalan mengurapi, biarlah pengurapan-Mu atas hamba-Mu ya Bapa. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu, bungkus dengan darah Kudus-Mu, dan segala kekuatan iblis dalam bentuk apapun yang mau menghambat pelayanan hamba-Mu dipatahkan, dihancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkuasa atas hamba-Mu, keluarganya, Tuhan lindungi semuanya, tutup bungkus dengan darah Kudus-Mu, dan Tuhan memberkati apapun yang menjadi kebutuhan hamba-Mu, Tuhan cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati juga semua para pengerja-Mu bersama dengan seluruh jemaat-Mu dan seluruh keluarga besar kami. Biarkan semuanya boleh ada di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah Roh-Mu yang berkuasa setiap pribadi, setiap keluarga, setiap rumah tangga di dalam perlindungan Tuhan ya Bapa. Engkau yang memberikan kesehatan, kekuatan ya Bapa. Engkau memberikan hikmat yang daripada-Mu, mampukan untuk tetap tekun, tetap setia beribadah kepadamu. Tuhan berkati ya Bapa, apapun yang menjadi pekerjaan setiap anak-anak-Mu, usaha pekerjaan buat berhasil berkemenangan, semua yang mau menggagalkan, semua yang membuat tidak baik dipatahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Hamba serahkan semuanya kepadamu ya Bapa. Biarkan Roh-Mu saja yang terus berkuasa Tuhan Yesus, dan siapapun yang bergabung beribadah Tuhan Yesus, apapun yang menjadi beban pergumulan ya Bapa, Engkau tahu semuanya. Engkau tahu isi hati anak-anak-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau yang terus berkuasa Tuhan, Engkau yang terus memberkati, membukakan jalan-jalan-Mu ya Bapa, sehingga setiap yang berharap Tuhan bebaskan, Tuhan lepaskan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mukjizat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga terus berdoa Tuhan Yesus, menyerahkan kerinduan hati kami ya Bapa untuk ibadah kami. Biarlah Tuhan waktu-Mu saja untuk kami kembali bisa beribadah di gereja ya Tuhan Yesus. Nyatakan terus kekuatan-Mu, nyatakan terus mukjizat-Mu ya Bapa. Berkati gereja kami, baik itu di Mawar, juga buat yang di Kecapi Bapa, buat renovasi juga Tuhan campur tangan. Biarkan semuanya bisa dikerjakan dengan baik ya Bapa. Engkau memberkati Tuhan Yesus, apapun yang dibutuhkan Tuhan Yesus. Orang-orang yang bekerja juga Tuhan berkati ya Bapa, dan ada yang dibutuhkan Tuhan cukupkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau kami juga sedang mengurus izin juga, biarlah Tuhan juga campur tangan, Tuhan buka jalan supaya semuanya bisa diselesaikan, supaya semuanya bisa didapatkan ya Bapa. Apapun yang menjadi hambatannya dipatahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati semua pelayanan kami, ibadah-ibadah, baik itu yang streaming, Zoom juga Tuhan Yesus, menara-menara doa Tuhan berkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan memberikan keamanan di tengah-tengah bangsa kami ya Bapa. Tuhan yang menjaga bangsa kami dari Sabang sampai Merauke ya Bapa. Kau berkuasa, apapun yang mau mengacaukan bangsa kami, yang membuat keadaan tidak baik di tengah-tengah bangsa kami mau ikat, kami mau tolak patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan belas kasihan-Mu ya Bapa, pertolongan-Mu, pengampunan-Mu yang menyelamatkan bangsa kami. Berkati pemerintahan bangsa kami mulai dari presiden sampai yang terendah. Tuhan berkati, Tuhan urapi untuk bisa
mengerjakan tugasnya dengan baik untuk bisa bertanggung jawab. Apapun yang membuat tidak baik dipatahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Buat vaksinasi juga Tuhan campur tangan ya Bapa, baik itu buat pengadaannya, buat pelaksananya Tuhan tolong biarkan semua yang harus divaksin semuanya bisa mendapatkan vaksin. Apapun itu yang menjadi hambatannya semuanya dipatahkan, dihancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati bangsa kami melewati masa-masa ini ya Bapa. Kau jamah setiap orang ya Bapa untuk bisa tunduk kepada aturan, untuk bisa tunduk kepada protokol. Apapun itu yang membuat tidak mau tahu, yang membuat tidak mau mengerti, semuanya dipatahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja-gereja Tuhan ya Bapa, biarlah Tuhan memberikan kekuatan supaya tetap teguh, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap setia beribadah kepadamu. Berkati hamba-hambamu yang melayani pekerjaanmu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan sepenuhnya kepadamu. Biarkan Roh Kudus-Mu saja yang berkuasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami menyerahkan semuanya kepadamu. Biarlah semua yang beribadah pada pagi hari ini boleh mendapatkan lawatan Tuhan, mendapatkan kekuatan Tuhan, mendapatkan pertolongan yang daripadamu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Inilah yang menjadi doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita sama-sama terus bersekutu. Kami sudah mengerjakan dari awal sampai pada akhirnya. Baik secara apapun juga. Hamba-hambamu yang sudah turut melayani. Hamba-hambamu yang sudah turut mempersiapkan perjamuan. Mempersiapkan apapun juga Tuhan. Yang main musik, singer. Bahkan worship leadernya ya Tuhan. Semua ya Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pekerjaanmu. Sepanjang ibadah kami ini Bapa. Namamu dipermuliakan. Dan kiranya inilah yang menjadi persembahan yang harum yang berkenan di hadapanmu. Juga sempurnakan persembahan tubuh. Persembahan apapun yang kami kerjakan hari ini. Kiranya mendapatkan kasih-Mu dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kuasa Tuhan dinyatakan. Di akhir ibadah kami biarlah setiap kami menerima lawatan-Mu. Di akhir ibadah kami semuanya biarlah menerima mukjizat-Mu. Di akhir ibadah kami semua boleh menerima Tuhan. Yang benar-benar Kau janjikan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpuji berilah nama-Mu. Sempurnakanlah ibadah kami Bapa, sampai kami mendapatkan hidup di bumi seperti di surga. Untuk itu Tuhan kami mau bersama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Kita sama-sama mengalihkan hati kita kepada Tuhan. Kita angkat tangan kita dan kita minta kepada Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Turunlah berkat rahmat anugerah. Damai sejahteranya, sukacitanya memenuhi kita semuanya. Bahkan urapan Roh Kudusnya yang akan menuntun, menolong, mengajar, menghibur kita. Bahkan memberikan kita kekuatan di dalam Kristus Yesus. Terimalah berkat Tuhan dan katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Puji nama Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.